Untuk bikin korban itu tidak sadar, Armin memberikan Jargen 20 pil tidur. Gila banget kan? Nah, setelah Jargen pingsan, dia dipindahkan ke bathtub yang telah disiapkan oleh Armin. Di situ barulah Armin menjalankan rencananya. Jadi, bagian yang pertama kali dia potong itu adalah bagian yang paling sensitif, yaitu pisangnya si Jargen yang benar-benar menjadi inti dari hasratnya selama ini. Dan yang bikin merinding lagi, ternyata si Jargen ini pada saat itu masih hidup loh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Nah, di video kali ini aku punya topik yang benar-benar bikin aku merinding. Dan mungkin kalian juga nggak akan nyangka kalau ini terjadi di dunia nyata. Aku yakin pas kalian dengar detailnya, kalian juga pasti akan terkejut. Jadi aku mau bahas kasus yang bikin aku kaget banget. Kasus ini bukan cuma aneh, tapi juga mengerikan, terutama buat korbannya. Apa yang dilakukan oleh pelaku ini benar-benar di luar nalar. Gila banget sih menurutku. Apalagi soal bagaimana dia memperlakukan korban. Oke, kita langsung masuk aja ke intinya. Kasus ini yaitu tentang kanibalisme lagi, tapi yang ini lebih ekstrim karena ada unsur penyimpangan tentang seksual juga. Pelakunya punya obsesi yang gak wajar, yaitu makan daging manusia. Tapi yang bikin ngeri, dia hanya tertarik pada bagian-bagian tertentu saja. Bagian-bagian yang paling sensitif banget, yaitu dia paling suka pisangnya si korban. Bayangin deh betapa mengerikannya ini. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling thick. Di tahun 2001, kasus Armin Mebis ini bikin geger Jerman. Gila, semua orang yang berada di sana benar-benar kaget dengan apa yang dia lakukan. Semuanya bermula dari rasa penasaran yang sangat ekstrim, gimana sih rasanya daging manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana dia memperlakukan korban dengan sangat tidak manusiawi. Aku sih ngerasa apa yang dilakukan itu sangat tidak normal. Rasanya tuh kayak seperti di film-film horor, tapi ini terjadi di dunia nyata. Satu hal yang pasti, banyak orang yang mikir bahwa kasus seperti ini tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Tapi ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebelum kita masuk ke detail kejadiannya, di sini aku akan jelasin dulu masa lalu Armin. Dan semua yang dilakukannya ini ada kaitannya dengan latar belakang Armin. Nah, jadi sejak kecil dia dirawat oleh keluarga yang kelihatannya normal. Dia tinggal bersama dengan bapak dan ibunya juga. Dan sekali lagi, keluarga ini kelihatan normal seperti bagaimana keluarga Jerman pada umumnya. Nggak ada yang mencolok dari mereka. Memang dari luar tampak kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik semua ini ada hal-hal yang sangat kelam. Ternyata keluarga Amin ini sebenarnya banyak masalah loh. Mental dan fisiknya rusak karena dibesarkan dalam lingkungan yang penuh tekanan. Bayangin aja, dia tumbuh di bawah kekangan dan ketakutan luar biasa dari ibunya sendiri. Ibunya ini sangat posesif, negatif thinking, dan paranoid akut. Kalian tahu kan pasangan yang sering bertengkar? Nah, ini terjadi kepada Armin sejak dia masih kecil. Saking parahnya, bapaknya akhirnya pergi dari rumah setelah diusir oleh ibunya Armin. Ini semua terjadi pada Armin yang pada saat itu masih berumur 8 tahun. Dia waktu itu masih terlalu kecil untuk mengerti masalah orang dewasa. Dan setelah itu, Armin tinggal berdua bersama dengan ibunya. Bayangin deh gimana rasanya hidup bersama orang tua yang paranoid dan posesif banget. Semua pelampiasan emosinya selalu dilepaskan kepada Armin. Dan gak kebayang betapa berat beban itu yang dialami oleh anak seusia dia. Dia dididik dalam suasana yang penuh tekanan dan kekangan yang pastinya bikin gak nyaman banget. Armin gak bisa melakukan hal-hal yang dia sukai seperti bermain dengan teman-temannya. Semua ini cuma menjadi hayalan atau impian saja bagi Armin. Dia bahkan gak bisa ngerasain masa kecil yang seharusnya penuh dengan keceriaan. Dan sialnya dia malah selalu dikurung di rumah. Situasinya malah bikin parah. Dia sering dimarahin, dibentak, bahkan dipukul oleh ibunya karena kesalahan kecil. Bayangin aja, hidup dalam ketakutan sehari-hari, nggak bisa ngelakuin apa-apa karena takut salah, dan sekali salah dia bisa dipukul habis-habisan. Dan karena semua itu, Armin merasa ketakutan dan kesepian. Dia nggak bisa ngerasakan pelukan hangat yang bisa jadi pelindungnya. Nggak ada yang mau dengar cerita dan curhatannya. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada kata-kata yang menyenangkan yang masuk ke telinganya. Semua ini bikin masa kecilnya sangat kelam. Dan saking kesepiannya, Armin sampai membuat teman imajinasi yang diberi nama
Frank. Dia sering main sama Frank, menceritakan kisah-kisahnya dan bahkan berimajinasi seolah-olah mereka berpetualang di hutan. Padahal kenyataannya dia tidak pernah keluar rumah karena selalu dikurung dan dikekang oleh ibunya. Dari semua pengalaman ini, satu hal yang jelas, Armin tumbuh dengan keinginan yang kuat untuk bisa pegang kendali sepenuhnya tentang kehidupannya. Dia pengen banget bisa menentukan apa yang dia lakukan. Tapi sayangnya semua kendali itu tetap ada di tangan ibunya sendiri. Jadi karena pengen pegang kendali penuh atas hidupnya, Armin pun meluapkan semuanya lewat tulisan. Dia menulis cerita-cerita yang terinspirasi dari imajinasinya bermain bersama Frank, yaitu teman imajinirnya yang sebenarnya nggak pernah ada di kehidupan nyata. Ini jadi cara dia untuk kabur dari kehidupan yang penuh dengan tekanan. Kemudian saat remaja, Armin jadi sering baca novel. Dari kebanyakan novel, ada satu hal yang paling menarik yang pernah dia baca, yaitu tentang kanibal. Dia heran dan sangat kaget kok bisa ada manusia yang memakan daging manusia lain. Rasa kaget dan juga penasaran ini bikin dia bertanya-tanya, apalagi dia mulai penasaran tentang bagaimana rasa daging manusia. Nah, dari situ rasa penasaran mulai muncul. Sejak kecil dia udah punya keinginan untuk pegang penuh kendali hidupnya. Ditambah lagi dengan rasa penasaran yang menggelora tentang daging manusia. Dan dua hal ini mulai menyatu dan menjadi pemicu semua perilakunya di masa depan. Nah, disinilah jiwa kanibalisme Armin mulai muncul. Oh ya, di masa remajanya dia sampai penasaran untuk mengetes darahnya sendiri. Dan anehnya lagi, dia sangat suka dengan rasa yang dirasa aneh gitu. Dan dari situlah rasa penasaran terhadap daging manusia semakin menggebu. Setelah dia dewasa, kontrol ibunya pun mulai berkurang, terutama pada saat ibunya yang sudah tua itu meninggal di tahun 1999 akibat serangan jantung. Sejak saat itu, Armin tinggal di rumahnya sendirian dan dia pun mulai merasa bahwa dia bisa pegang kendali penuh atas hidupnya. Ini adalah kesempatan baginya untuk menjelajahi semua rasa penasarannya, terutama soal bagaimana rasanya daging manusia. Dia pun mulai menuliskan fantasinya di diari. Bayangkan saja, isi diarinya ini bukan hanya sekedar cerita-cerita biasa, tapi sudah menjerumus ke hal yang sangat gelap. Fantasi-fantasi ini berkembang menjadi obsesi dan bahkan menjadi fetish tersendiri bagi Armin. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kondisi psikologis Armin yang udah parah banget. Dia udah masuk ke fase yang benar-benar akut soal kanibalisme. Nah, Armin ini termasuk memiliki fetish yang sangat unik. Dia punya kelainan fetish yang menyeramkan, bukan tentang hubungan seksual, tetapi fetishnya ini adalah memakan daging manusia, terutama bagian tertentu saja yang sensitif, yaitu pisangnya si korban. Yang bikin ini semakin mengerikan, tujuannya ini bukan hanya sekedar mengisi rasa laparnya saja, tetapi ini untuk memuaskan hasrat seksualnya. Gila banget kan? Kalian ngerasa ngilu gak sih mendengar cerita kayak gini? Jadi semua fantasi dan hasrat Armin ini benar-benar udah ngumpul jadi satu. Dia pengen banget mewujudkan impiannya untuk memakan daging manusia. Tapi di sisi lain, Armin juga sadar bahwa melenyapkan nyawa orang ini jelas-jelas melanggar hukum. Dan dia nggak mau terjebak dalam masalah yang lebih besar. Nah, karena itu kemudian dia berpikir keras bagaimana caranya dia harus meluapkan hasratnya tanpa harus melawan hukum. Akhirnya dia mendapatkan ide yang sangat aneh. Dia membuat situs dan forum yang dinamakan The Cannibal Cafe. Jadi Armin ini udah sampai di titik dimana dia berani banget untuk berinovasi demi memenuhi hasratnya, bahkan dengan cara yang ekstrim banget. Coba bayangin, dia bisa kepikiran untuk mengumpulkan orang-orang yang tertarik dengan hal-hal yang menyeramkan kayak gini. Dia bikin situs khusus buat orang-orang dengan fetish kanibal kayak dirinya sendiri. Armin pengen ngumpulin orang-orang yang sama yang juga bingung mau kemana mereka menyalurkan hasrat mereka. Dan di forum ini dia menggunakan nama samaran, yaitu Frank, teman imajinasinya sejak kecil. Dan yang lebih gilanya lagi, Armin terang-terangan mencari laki-laki yang berusia 18 hingga 25 tahun untuk disembelih dan dimakan dagingnya. Bayangkan, dia benar-benar mengumumkan semua ini secara frontal. Jadi si Armin ini benar-benar nyuruh siapapun yang mau dia makan untuk datang ke rumahnya. Tak lupa dia juga mencantumkan alamat pribadinya di situsnya. Dia berharap ada orang yang tertarik buat datang langsung. Awalnya orang-orang pada tertawa dan menganggap ini lelucon atau guyonan yang menyeramkan dari Armin. Tapi siapa sangka ini bukan hanya sekedar lelucon, tetapi ini adalah hal yang nyata.
Nah, yang bikin cerita ini semakin aneh, beberapa bulan setelah Armin membuat situs, ada seorang insinyur berasal dari Berlin yang bernama Jürgen Brand. Dia benar-benar menawarkan dirinya untuk dimakan Armin. Bayangin saja, dia dengan sukarela mau disembelih dan disetap oleh Armin. Jürgen bahkan langsung datang ke rumah Armin. Dia benar-benar serius dan gak main-main. Jadi pas Jürgen nyampe, Armin dengan semangat menyiapkan semuanya. Untuk bikin korban itu tidak sadar, Armin memberikan Jürgen 20 pil tidur. Gila banget kan? Nah, setelah Jürgen pingsan, dia dipindahkan ke bathtub yang telah disiapkan oleh Armin. Di situ barulah Armin menjalankan rencananya. Jadi bagian yang pertama kali dia potong itu adalah bagian yang paling sensitif, yaitu pisangnya si Jürgen yang benar-benar menjadi inti dari hasratnya selama ini. Dan yang bikin merinding lagi, ternyata si Jürgen ini pada saat itu masih hidup loh. Yang makin aneh, si Jürgen ini ternyata punya petis yang sama seperti Armin. Dia juga mau nyicipin potongan dari bagian tubuhnya sendiri. Bayangkan dia ambil satu gigitan dari potongan itu dan memakan dengan lahap. Tapi setelah itu Jürgen pun tidak sanggup lagi dan akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Seluruh eksekusi tersebut berlangsung selama 4 jam dan semua aktivitas pemotongan tubuh Jürgen itu direkam dalam bentuk video oleh Armin. Gilanya, Armin bahkan mempublikasikan video tersebut di forum miliknya untuk menunjukkan bahwa ini nyata, bukan hanya lelucon. Dia berpendapat karena Jürgen sudah memberikan persetujuan, maka apa yang dia lakukan tidak melanggar hukum. Jadi dia berani untuk mengunggah videonya tanpa rasa takut. Selama 10 bulan, Armin ini benar-benar aktif memakan daging Jürgen. Dia potong-potong semua dagingnya dan menyimpannya di freezer. Nah, baru di tahun 2021 akhirnya dia ditangkap. Jujur, aku sampai bingung banget kenapa sih Jürgen menyerahkan nyawanya untuk dimakan sama orang yang gak dikenal. Apa yang ada di pikirannya saat itu? Dan ternyata setelah aku baca-baca lagi, Jürgen ini ternyata punya pacar yang bernama Bettina. Mereka tuh hidup dengan sangat normal, hubungan mereka itu juga baik-baik saja. Tapi semuanya berubah setelah Jürgen mengungkapkan bahwa dia suka sesama pria. Dan setelah pernyataan itu, ya udah deh hubungan mereka berakhir. Mungkin Jürgen ngerasa kesepian dan bingung dan akhirnya dia nekat ambil keputusan ekstrim kayak gini. Ini bikin kita mikir ya, seberapa besar sih pengalaman hidup dan hubungan seseorang bisa mempengaruhi keputusan yang mereka ambil, bahkan yang sangat ekstrim sekalipun. Jadi setelah kejadian ini, Jürgen benar-benar sangat berantakan. Hidupnya kayak udah nggak teratur banget, keinginannya buat ngehancurin hidupnya sendiri tuh udah kuat. Dia sampai beberapa kali berusaha untuk melenyapkan nyawanya sendiri. Selama bertahun-tahun dia hidup sendirian dan tingkat frustasinya sudah sangat tinggi. Bayangin aja, dia ngerasa udah nggak ada orang lagi yang bisa menerima kelainan seksualnya. Apalagi ibunya Jürgen ini meninggal karena bunuh, dan ini bikin Jürgen terdorong untuk melakukan hal yang sama. Dia ngerasa hidupnya udah hancur, gak ada harapan lagi, dan ketika dia melihat situs Armin, dia pun langsung tertarik. Bagaimana enggak, tujuan dan keinginan Jürgen pada saat itu hanya untuk mati. Dan Armin pun memberikan sebuah harapan dan berjanji akan menemaninya sampai akhir nanti. Tapi dengan satu syarat, yaitu Jürgen harus ikhlas jika tubuhnya dimakan Armin. Dan anehnya lagi, si Jürgen setuju dan sangat senang. Menurut dia, ini adalah pilihan terbaik. Kalau dia mati sendirian, ini nggak ada artinya kan? Tapi kalau dia mengikuti keinginan Armin, setidaknya dia nggak sendirian saat mengakhiri hidupnya. Apalagi Armin juga laki-laki, sedangkan Jürgen adalah pria yang mencintai pria. Jadi bagi si Jürgen ini, posisi seperti ini adalah sebuah pertolongan yang sempurna. Jürgen yang jelas merasa sangat diuntungkan, dan Armin yang merasa senang karena memenuhi hasratnya yang sudah ada sejak lama. Bayangkan saja dia bisa merasakan daging manusia yang dia impikan sejak kecil. Ini kayak semacam hubungan timbal balik yang aneh antara dua orang yang terobsesi. Jadi itulah yang bikin mereka berdua gila, terutama si Jürgen sih. Heran banget kenapa dia mau menawarkan nyawanya untuk kepuasan Armin. Bahkan proses eksekusinya Jürgen itu direkam dan videonya pun dipublis dengan persetujuan Jürgen. Konyol banget kan? Kemudian masuk Desember 2001, Armin ditangkap polisi di rumahnya. Gimana bisa gitu? Jadi gini, ada salah satu pengunjungnya yang menonton video itu di situsnya dan benar-benar sangat kaget dan takut. Awalnya mereka kira ini adalah guyonan dan ternyata ini adalah nyata. Si pengunjung pun langsung lapor ke polisi Jerman dan polisi pun dengan cepat menangkap Armin di rumahnya. Lucunya, Armin ini tuh masih mikir apa yang dilakukannya ini tidak melanggar hukum. Dia bilang di video itu kan ada pertanyaan
pertanyaan Jargen yang bilang kalau dia siap untuk semua ini. Jadi nggak ada masalah dong. Tapi meskipun begitu, ini sudah jelas dia melanggar hukum karena dia melenyapkan nyawa orang lain. Waktu polisi menggeledah rumahnya, dia menemukan sisa potongan Jargen yang disimpan di freezer. Coba bayangin bagaimana perasaan mereka waktu itu. Kaget, jijik, dan bahkan banyak penyelidik yang sampai mual melihat daging itu. Bener-bener gila banget kan? Dan tak lama kemudian berita tentang Armin ini langsung menyebar ke seluruh Jerman, bahkan sampai ke seluruh dunia. Semua orang kaget dengan apa yang dilakukan oleh Armin ini. Ini gila banget ya. Semua orang gak habis pikir, apalagi dengan kesepakatan si Jargen. Nah, saat Armin sedang melakukan proses pengadilan, ada satu pembela yang unik banget. Di salah satu rekaman videonya, Armin sempat bertanya kepada Jargen sebelum dia beraksi. Dia nanya 3 pertanyaan ini. Apakah kamu siap aku sembelih? Apakah kamu siap kehilangan nyawa? Dan apakah kamu mengizinkan untuk daging kamu dimakan? Dan Jargen malah menyetujui semua itu tanpa ada tekanan sama sekali. Ini benar-benar bikin kasus ini semakin rumit. Kita jadi penasaran, ini semua gimana sih bisa terjadi? Jadi setelah polisi melakukan semua penyelidikan rekaman antara Jargen dan Armin, mereka jadi bisa tahu kalau Jargen ini benar-benar menyerahkan diri dengan tulus ke si Armin. Nah, yang jadi masalah, hukum di Jerman pada saat itu belum ada yang mengatur soal kanibalisme. Jadi pengadilan bingung harus ngasih hukuman apa ke si Amir ini. Setelah melalui beberapa kali persidangan yang sangat lama, akhirnya di tahun 2006, Armin dijatuhi hukuman seumur hidup karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Tapi soal kanibalisme ini tidak bisa diambil karena pada saat itu di Jerman tidak ada hukum yang mengatur soal tentang kanibalisme. Si Armin ini akhirnya mengakui kesalahannya di pengadilan. Dia pun bilang kalau dia menyesal dengan semua yang udah dia lakukan. Yang menarik lagi, dia bahkan mengungkapkan bahwa fantasi ini sudah ada sejak kecil. Bayangkan, ini sudah ada sejak lama banget ya. Terus di persidangan, si Armin juga mengungkapkan bahwa di Jerman sudah ada situs-situs lain yang mirip dengan situsnya yang meminta korban untuk menyerahkan diri. Dia juga sempat ngasih pesan kepada orang-orang yang punya fantasi aneh seperti dia untuk pergi ke psikolog saja. Ini untuk mencegah mereka agar tidak seperti Armin yang terjerumus dalam sikap yang seperti iblis. Dia juga bilang bahwa di Jerman pada saat itu ada sekitar 800 orang yang punya minat yang sama seperti dia. Keren ya, dia punya data pasti seperti itu. Ya jelas lah, kan si Amir punya forum dan situs khusus buat orang-orang yang tertarik sama kanibalisme. Jadi dia bisa tahu kalau ada orang lain yang punya minat yang sama seperti dia. Dan bisa saja udah ada target berikutnya. Gila kan? Bayangkan kalau dia gak ketangkep, bisa jadi ada korban lain yang dia makan. Jadi inilah kasus Armin yang menurutku gila banget. Terutama soal korbannya itu yang siap banget untuk dimakan. Ini nggak masuk akal, tapi ya kenyataannya ini terjadi di dunia nyata. Dan soal kanibalisme, Armin ini bukan cuma satu-satunya. Ada juga Tamara Samsonova asal Rusia yang udah pernah dibahas di video sebelumnya. Dia kanibal dengan motif yang juga ngeri karena terobsesi dengan orang lain untuk mendapatkan popularitas. Nah, berbeda dengan Armin, dia lebih fokus ke bagian tertentu, yaitu pisangnya orang lain. Sedangkan ada juga kanibal lain yang korbannya lebih dari satu. Motif mereka bervariasi mulai dari rasa dendam dan sampai hasrat yang gak biasa. Banyak dari mereka yang memakan manusia bukan hanya karena lapar, tapi karena hasrat seksual yang benar-benar ngeri dan menakutkan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang soal Armin ini? Pasti banyak banget pendapat kan? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Aku penasaran banget dengan pendapat kalian tentang semua ini. Dan mungkin sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.